wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Kader? Baik. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pelatihan kader, yang mana pelatihan ini kami akan memberikan edukasi tentang diet sehat pada pasien diabetes mellitus dan gizi seimbang. Nah, baik Ibu Kader, tadi saya sudah menyapa, tapi kayaknya kurang semangat ibu-ibunya. Nah, sekali lagi Bu ya, seperti ini. Kalau saya bilang selamat pagi, nanti ibu-ibu kader jawabnya pagi luar biasa. Bisa Bu? Ya, bisa. Oke, nah sekali lagi selamat pagi ibu kader. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Nah, oke, kita sudah saling kenal ya. Nah, apa ada yang lupa sama saya Bu? Lupa Bu. Lupa, iya. Kader dari mana Bu? Tadi dari Kasengan. Dari Kasengan, iya. Bisa buka maskernya Bu, saya kayaknya ingat ke Ibu. Ya, nah, oh ini Bu Siti Aminah ya. Oke, saya aja ingat Bu. Nah, nama saya Bu Rifka Bu. Yang padahal saya sering ke desa dulu, mungkin pada saat saya ke desa Ibu lagi sakit mungkin ya, lagi nggak hadir, Pak. Ada kepentingan seperti itu Bu ya. Ya, oke. Bu, hari ini kita temanya adalah edukasi Bu ya, edukasi pada pasien. Sebelum kita ke materi, nah saya pengen ngajak Ibu Kader untuk salam gemas. Tahu Ibu Kader salam gemas? Belum tahu ya. Tunggu dulu, sebelum salam gemas saya mau tahu dulu. Nah, Ibu ini kalau nggak salah Ibu ini kan ya? Nah, ini kan gemas itu apa sih Bu ini kan? Apa ya? Apa yang Bu? Aduh, nah gemas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat ya. Nah, baik. Nah, Bu itu yang Ibu ini kan. Baik Ibu, nah di sini saya sudah menyiapkan salam gemas. Nah Ibu, ketika saya bilang salam gemas, Ibu harus menjawab ini Bu ya dengan gerakan. Ayo kita coba dulu Bu ya. Nah oke, sehat seperti ini, bugar, produktif, ceria. Ya oke, ceria. Oke, nah baik Ibu-ibu, kita coba Bu ya. Yang semangat Bu, ya yang semangat. Biar nanti pas materi juga semangat. Oke, salam gemas, sehat, bugar, produktif, ceria. Aduh, alhamdulillah ya. Kita ya. Nah silakan duduk Bu, silakan duduk kembali. Ya, yang lain gimana? Semangat juga enggak? Semangat. Ya, oke. Nah, sekarang salam-salamnya sudah. Kita langsung ke materi yang Ibu Kader ya. Nah, oke. Nah, materi yang akan saya jelaskan pertama kali yaitu tentang konsep dari diabetes mellitus itu sendiri. Di mana konsep diabetes mellitus ada beberapa. Misalnya tentang pengertiannya. Kemudian yang kedua tentang gejala diabetes mellitus. Kemudian ada lagi tentang pencegahannya dan bagaimana cara ibu-ibu di sini agar tidak pernah terkena diabetes mellitus, ada caranya. Dan juga di situ ada diet sehatnya juga Bu, gimana caranya, menu-menunya seperti apa sudah saya siapkan. Nah, agar nanti ketika ibu bertemu dengan pasien diabetes mellitus di lapangan, pada saat di posyandu, di posyandu, ibu-ibu tidak akan kaku lagi dan tidak akan apa ya istilahnya bingung lagi apa yang harus saya solukan, apa yang harus saya berikan kepada pasien tersebut seperti itu ya. Nah, baik sebelum itu saya mau tanya ibu-ibu kader yang ada di sini, apakah ibu-ibu kader yang sudah terbiasa ada di meja penyuluhan di posyandu atau posbindu atau semua kader yang pakai perwakilan? Coba Bu Siti Aminah saya tanya lagi, ibu biasanya ada di meja penyuluhan atau enggak? Oh enggak, berarti perwakilan ya, biar sama-sama tahu. Kalau ibu ini kan gimana Bu? Saya cuma bagian timbang aja. Oh bagian timbang, berarti juga baru ya, ya oke. Nah nanti harus tahu juga, jadi nanti kalau pas posyandu dan posbindu, jadi ibu Nika, ibu Siti Aminah dan juga ibu-ibu lainnya ada di meja penyuluhan seperti itu ya. Oke baik, nah ini adalah materi dari diabetes mellitus yang mana di sini pengertian. Nah sebenarnya apa diabetes mellitus itu? Nah diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi dari nilai normal. Jadi kadar glukosa darah yang ada di dalam tubuh manusia itu nilainya lebih tinggi dari batas normal. Misalnya Bu, saya misalkan biasanya kalau orang yang tidak kena diabetes normalnya itu antara 95 ke 120. Tetapi kalau yang ada gejala diabetes biasanya lebih dari kadang-kadang yang 150 atau sampai yang namanya itu bingung kan gula darah, glukosa apa itu. Nah, kalau di masyarakat kadar gula darah meningkat ini biasa disebut dengan kencing manis ibu-ibu ya. Nah, ibu sudah mengerti sampai di sini. Nah, untuk nilai berapanya, nah berapa normalnya atau berapa
yang dibilang tidak normal. Nah, saya akan membagikan leaflet. Nah, leaflet ini memang sengaja saya siapkan agar ibu tidak bingung lagi ya, bisa belajar di rumah ya. Nah, oke, ini Bu. Ya, lanjut Bu ya. Nah, Bu, di leaflet juga sudah tertera ternyata untuk mengetahui gula darah atau kencing seseorang itu normal atau tidak, ada pemeriksaannya Bu. Nah, dibagi menjadi dua macam. Jadi ada pemeriksaan gula darah sewaktu, ada pemeriksaan gula darah puasa. Dimana kalau yang puasa itu pasien tersebut harus puasa dulu baru bisa diperiksa. Artinya seperti itu. Kalau saya menjelaskan lebih dalam nanti takutnya bingung itu kan ya. Jadi untuk segini saja. Jadi untuk lebih dalamnya nanti ke petugas kesehatannya yang bersangkutan. Seperti itu Bu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana gejalanya? Saya juga sudah menyatakan itu Bu. Diabetes mellitus ini mempunyai gejala-gejala atau tanda-tanda yang orang itu alami. Tidak pas, oh ini nggak ada seperti itu. Jadi ada tanda dan gejalanya. Nah, misalnya coba dilihatnya Bu. Coba lihat saya Bu, dilihatnya Bu, dibuka. Nah, ini Bu benar Bu sudah. Nah, ini Bu ya. Ya, gejala utama biasanya orang yang punya gejala diabetes itu yang pertama sering kencing. Jadi biasanya kencing 3 kali sehari, dia kencingnya bisa 10 kali atau sampai 20 kali mungkin ya, apalagi tengah malam. Nah, dia sering kencing Bu, terus kencing. Nah, ibu kader yang di sini ada nggak yang sering kencing? Nah, saya mau tanya Bu, Ya. kalau waktu malam kencingnya itu 3 kali, apakah itu ada semacam sudah apa? Gejala gitu ya? Iya. Enggak, alhamdulillah kalau masih 3 kali itu masih normal Bu. Tapi kalau lebih dari 3 kali mungkin 10 kali malamnya aja, nah itu harus dipertanyakan, langsung periksa Bu ya. Jangan sampai ibu kadernya juga sakit kencing manis ya, nggak percaya nanti pasiennya ya. Oke. Nah selanjutnya ini Bu sering lapar ya, tiba-tiba lapar biasanya ibu misalnya makan sehari itu 3 kali, jadi kalau punya gejala kencing manis bisa sampai 6 kali, 7 kali, 8 kali. Makan siang, Ya. sore, sebelum tidur. Oh sebelum tidur ya, enggak itu masih normal Bu. Tapi jangan sampai ya nanti 7 kali sehari gitu loh. Itu dipertanyakan juga ya. Nah kemudian gejala utama yang nomor 3 adalah, nah ini sering haus. Nah siapa di sini yang sering haus? Enggak ya, sering hausnya itu kebangetan ya. Kadang bisa sampai dia apa namanya? Ya minum terus, akhirnya dia kencing. Nah jadi kalau ada yang bergejala seperti ini, nah hati-hati ya, langsung cek Bu ya, cek. Nah, untuk gejala tambahannya apa aja? Nah, ternyata diabetes itu punya gejala tambahan ya. Seperti misalnya Bu, berat badannya tiba-tiba menurun yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua apa ini? Kesemutan. Kemudian lagi pada wanita biasanya ada gatal di area kemaluan wanita. Ya salah satunya Bu ya masuk ya. Nah, kemudian lagi kadang bumbu bisul atau kalau misalnya sudah parah, Bu, penglihatan dari orang tersebut biasanya kabur sampai ada yang buta ya. Nah, bisa dimengerti Bu? Ya nanti jangan sampai pas ibu ketemu sama pasien di posyandu atau di pos minggu nanti bengong, malah pasiennya nanya ya lihat-lihatan sama pasiennya. Jangan sampai kayak gitu Bu ya, harus paham apa yang saya katakan ya. Kalau ada yang nggak paham langsung tanya ya. Nah oke. Nah kemudian cepat lelah. Nah kemudian lagi ini Bu, luka sulit sembuh. Misalnya nih ibu punya luka atau saya luka di bahu gitu. Untuk pasien untuk orang yang punya gejala diabetes mellitus biasanya lukanya itu bisa sampai borok Bu. Nah, dan sulit hilang ya. Ngerti Bu ya? Ngerti. Oke. Kemudian lagi sering mengantuk dan nah ini lagi nih Bu, ini yang berbahaya untuk pria. Potensi itu Bu adalah gejala di mana laki-laki tersebut gairahnya kurang. Gairah bagaimana Bu? Gairah untuk berhubungan dengan istrinya seperti itu. Ya, ngerti Bu? Ya. Perempuan gimana Bu? Kalau perempuan, nah kalau perempuan itu sampai sekarang saya belum dengar Bu ya, belum dengar ada perempuan yang gairahnya kurang karena diabetes. Nah, yang ada ya hanya laki-laki aja. Nah, untuk yang sekarang mungkin saya kurang googling, istilahnya kurang buat saya ya, nanti saya baca-baca lagi. Siapa tahu memang ada bunikan perempuan yang ada gejala diabetes, gairahnya kurang juga seperti yang laki-laki. Terima kasih bunikan ya, terima kasih. Nah, kita kasih salam wow dulu buat bunikan. Tepuk wow ya. Nah, seperti ini tepuknya. Wait. Oh, wow ya, karena bunikan sudah bertanya pertanyaan itu sangat berkualitas ya. Oke, sampai saya nggak bisa jawab Bu, nggak bisa jawab. Ya oke, nah baik semua, tepuk wow. Wait, oh, wow ya. Oke, nah kita langsung saja sekarang ke pencegahan diabetes mellitus. Nah sudah ngerti Bu ya tadi ya, ada pengertian, kemudian gejala, sekarang pencegahannya. Baru kita ke diet sehatnya, karena kalau langsung ke diet sehat, ibu-ibu kader kan belum paham nih. Nah konsep dari diabetes mellitus, makanya saya menjelaskan terlebih dahulu ya. Oke, nah apa saja pencegahannya agar kita, nah saya juga ibu-ibu kader yang datang ke sini tidak
pernah kena yang namanya kencing manis ya. Yang pertama, aktivitas fisik setiap hari, olahraga Bu, boleh lari atau jalan kaki boleh, atau misalnya suka aerobik senam boleh, silakan ya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah apa? Cek secara dini ya, 6 bulan sekali. Nah, atau misalnya mau 3 bulan, apalagi yang punya BPJS, silakan Bu, cek rajin-rajin, cek Bu ke puskesmas. Ya biar tahu, oh gula darah saya sudah bagus, gula darah saya ternyata 200. Nah, itu perlu diobati ya. Oleh karena itu cek lab di sini ya, cek lab secara dini di sini sangat diperlukan ya. Ngerti Bu ya? Nanti pas di lapangan juga awas Bu ya, ingat-ingat ya, bilang seperti itu ya ke pasiennya ya, ke pasien yang tadi saya. Oke. Nah, selanjutnya di sini apa? Olahraga sudah. Nah, ini yang penting juga, jangan banyak-banyak merokok ya. Istilahnya tidak merokok ya. Kalau misalnya ada keluarganya merokok Bu di rumah, coba pelan-pelan suruh merokok di luar rumah Bu ya, jangan sampai di dalam rumah, karena asap rokok itu sangat berbahaya Bu ya. Apalagi bagi perokok pasif ya, perokok aktif aja enak ya, ini Bu, menghirup pasti bakal keluar boleh. Nah, kalau kita Bu yang kita tidak bisa kayak gitu, kita bagi yang tidak merokok, asap rokok itu akan masuk ke dalam tubuh kita, tidak bisa dikeluarkan lagi, itu malah yang lebih berbahaya. Namanya perokok apa? Bu Niken. Aduh, pintar sekali Bu Niken, cerdas Bu Niken ya. Nah, saya senang Bu kalau ibu kader dulu, cerdas saya Bu Niken ya. Kemudian selanjutnya kalau stres, jadi kalau ibu-ibu misalnya ada yang punya utang di rumah ya, utangnya banyak ya, coba gak usah sampai dikit sedalam dalam nanti apa, kita akan stres jadi penyakit Bu Niken ya. Bu Siti Aminah gimana? Bu Siti Aminah punya utang ya? Alhamdulillah ada punya utang Bu Siti Aminah, sampai ibu yang lain juga ya ada punya utang ya, amin. Nah, ini Bu yang akan jadi topik utama kita sekarang adalah diet ya, diet sehat. Nah, karena yang kita bicarakan sekarang ada pasien diabetes mellitus, berarti dietnya untuk pasien diabetes mellitus ya. Pola makan yang harus dijaga di sini Bu, harus bergizi ya, gizinya harus seimbang ya. Sebentar Bu, saya ada liter lagi. Ini Bu, ini liter untuk tadi Bu ya, yaitu tentang cara pengaturan makanan bagi pasien diabetes mellitus. Nah, ini berkaitan dengan dietnya Bu ya. Yang pertama, jumlah kalori yang masuk pada tubuh pasien diabetes mellitus tersebut itu ada hitungannya Bu ya. Nah, hitungannya itu yang tahu adalah ahli gizi dan dokter ya. Nah, kalau saya di sini saya kurang paham Bu, karena di sini saya penyuluh ya, fasilitator saja. Nanti lebih lanjutnya langsung konsultasikan saja ke dokter dan tenaga gizi kita ya. Yang kedua adalah hindari makan nasi yang berlebihan ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh Bu Siti Aminah ya. Nasi boleh apa enggak untuk pasien diabetes mellitus? Saya katakan di sini boleh, tapi ada takarannya Bu, tidak boleh berlebihan. Kalau orang Madura itu makan nasi biasanya sampai 1 piring besar ya. Nah, kalau makanan yang betul itu, nah ini Bu saya juga bawa contohnya ya. Kalau dulu ya istilahnya 4 sehat 5 sempurna ya, sekarang cuma beda istilah aja, namanya isi piring Bu. Mana ya ini Bu ya, makanan pokok porsinya hanya seperti yang sudah ada di isi piring ini Bu, di contohnya. Berarti ini kalau dibandingkan dengan tangan, ini hanya 2 kepal aja Bu, 2 kepal tangan aja nasi Bu ya. Kalau untuk pasien diabetes mellitus dikurangi lagi jadi 1 kepal, nggak boleh banyak-banyak. Kemudian dilanjutkan sama sayuran. Nah, sayurannya harus sama porsinya. Kalau bisa melebihi porsi dari nasi, itu yang bagus. Kemudian ditambah lagi lauk pauk. Nah, lauk pauk di sini untuk pasien diabetes mellitus dia harus mempunyai protein yang tinggi. Itu yang diperlukan. Jadi pasien diabetes mellitus itu Bu intinya sebenarnya tidak perlu pada karbohidrat yang berlebihan. Yang diperlukan itu adalah kandungan protein yang makanan yang kandungan proteinnya tinggi, seperti daging misalnya, seperti itu ayam ya, kemudian hati ya, nah dan lain sebagainya. Ikan laut juga masuk ya, seperti itu ya. Nanti Bu ya, nanti pas di lapangan bisa Bu ya jelasin ya, atau nanti mau saya pinjamkan ini ya, biar nanti saya minta buka-busnya dulu Bu ya, buat belikan atau kepala desa ya. Oke ya. Jangan lupa Bu, buah-buahan di sini harus Bu ya, ini wajib, nggak boleh kalau sehari aja ada makan buah, wajib Bu ya, buah-buahan ya. Terserah mau buah apa. Kalau di desa biasanya terkenal apa Bu, buah apa desa? Karet, ya pepaya Bu ya, apa lagi? Pisang boleh, nggak usah beli Bu ya, nggak usah Bu ya. Kalau pisang raja boleh, kalau nak pisang raja itu katanya orang Madura itu pisang apa ya? Oh, gedong bulong. Gedong bulong itu ya karena dia sangat manis ya, lebih baik dihindari Bu ya untuk pasien kencing manis ya. Jangan makan gedong bulong dulu. Dan diganti dengan gedong itu Bu yang biasanya dibuat pisang goreng. Gedong apa itu namanya Bu ya? Kepok. Nah, itu malah boleh pisang kepok karena dia tidak terlalu manis dan ada kecupnya, itu kita bolehkan. Tapi kalau gedong yang katanya ya dia harus makan ya. Nah, untuk jadwal makannya sama Bu seperti orang biasa, orang normal biasa, istilahnya orang yang tidak terkena kencing manis. Dia juga ada makan pagi harus itu Bu, terus ada makan siang dan makan malam. Jadi 3 kali sehari. Kalau misalnya mau ditambah snack karena takut lapar boleh
dia jam 10 pagi nyemil boleh. Cemilannya misalnya apel ya. Gak boleh pisang seperti yang katanya Ibu Aminah tadi Bu ya, gak boleh. Kemudian nanti jam 4 sore nyemil lagi boleh, silakan ya. Ini Bu seperti yang sudah ada di laptop saya ya. Nah ini 2-3 kali sehari. Porsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi menurut isi piringku. Ini Bu ya. Ya ngerti Bu? Oke ya. Agar ibu-ibu ini tambah paham lagi nanti pas di lapangan tambah mantap ya, saya sudah menyiapkan contoh menu Bu ya, contoh menu pada pasien diabetes mellitus ya. Gak usah aduh kayaknya ada yang ngantuk seperti ini Bu ya. Habis ini kita ada permainan lagi Bu ya, biar gak ngantuk ya. Oke ya, seperti ini Bu contohnya Bu. Ini contoh menu pada pasien diabetes mellitus. Sini makan pagi 1 kepal nasi ditambah dengan 1 mangkok sayur, kemudian ditambah dengan 1 potong goreng cakalang ya. Cakalang tahu Bu, cakalang tongkol boleh. Kemudian jam 10 ada cemilan ya, bisa nyemil. Nah nyemilnya apa? Misalnya ini ya, nyemil bubur kacang hijau misalnya boleh. Tapi kalau yang punya asam urat Bu, nah ini lagi dibatasi Bu ya. Jadi batasi sedikit aja gitu ya. Biasanya 1 mangkok, setengah mangkok aja ya. Ya ini Bu, boleh ya boleh. Tapi pemanisnya diganti dengan gula yang memang khusus kencing manis ya. Gula apa itu? Gak boleh sebut merek Bu ya. Ada nanti kalau misalnya Ibu mau beli di toko-toko di sana sudah ada ya, toko-toko terkenal tapi Bu ya, itu ada gula yang khusus kencing manis, bisa Ibu konsumsi ya. Nah ngerti Bu ya. Oke. Nah kemudian Mbak oseng-oseng pepaya, silakan boleh Bu, tapi porsinya Bu ya. Yang paling saya tekankan di sini porsi nasinya, nggak boleh melebihi 2 kepal tangan Bu, kalau bisa dikurangi. Nah atau nanti pasiennya misalnya ada yang anti dengan nasi, tambah bagus Bu, bisa diganti misalnya nasi jagung atau beras merah. Nah itu tambah bagus lagi ya. Bu Niken, Bu Setiapina ngerti? Dan ibu-ibu semuanya ya. Oke. Dan juga untuk malamnya juga sama Bu ya. Nah malamnya juga boleh makan nasi, boleh. Yang penting porsinya ya. Yang di sini porsinya yang saya selalu ingatkan pada ibu kader. Nah kalau misalnya ibu kader bingung ya porsinya seperti apa, berapa gram, ibu kader kan nggak tahu nih ya, langsung tanya ke tenaga gizinya Bu ya, atau langsung tanya ke dokternya, kan sudah ada nanti ya dokter atau perawatnya ya, seperti itu ya. Ngerti Bu? Ya oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya berikan kesempatan kepada ibu kader untuk bertanya lagi, ayo. Dari tadi sudah banyak nanya ya, pintar ibu kader saya ini. Udah. Iya Bu, iya. Ini mengenai berat badan. Tadi Ibu kan menjelaskan tentang berat badan. Ya. Dulu saya 56, terus sekarang ketahuan 54, turun 2 kilo. Apakah itu ada hubungannya dengan diabetes? Nah, itu pintar sekali ya. Pertanyaannya mantap sekali ini ya. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan diabetes Bu, nah kita tidak bisa mengetahui apakah ibu Aminah ini kena diabetes atau kena kencing manis atau tidak, karena apa Bu, berat badannya langsung menurun ya, menurun 2 kilo ya, tidak bisa ya. Yang perlu kita lakukan adalah selain ya melihat berat badan yang menurun, ibu-ibu harus cek dulu ya. Ini saya bawakan contohnya Bu ya. Ini contoh alat untuk mengecek gula darah ya. Ini Ibu kader apa boleh mengecek ini apa enggak? Saya tanya. Boleh ya? Boleh ya, nanti dilatih dulu tapi ya caranya ya. Dilatih dulu. Biasanya
kita pasrahkan ke tenaga kesehatannya ya. Karena ibu-ibu kader di sini saya lihat pintar-pintar semua. Ya, nanti saya ajari ibu ya. Perawatnya nanti yang ngajari atau petugas labnya langsung ya. Nah, dari sini kita bisa tahu apakah orang tersebut kencing manis atau tidak.